Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad khassa nabiyahu wa habibahu wa safiyahu sayyiduna wa nabiyuna wa imamuna wa syafi'una wa malja'una wa rajana fi dunyana wa ukhrana nabiyuna maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam birru'yah فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وكرم ومجد وعظم وتكرم وتحنن وتحبب على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم مفتاح أبواب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد. Alhamdulillah para jemaah semuanya yang selalu didoakan juga diharap doanya, dan kita sama-sama saling mendoakan agar iman Islam kita serta ihsan kita selalu terus ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita nyampe kepada derajat orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita di malam hari ini, di bulan yang sangat agung ini, bulan yang telah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara bulan-bulan yang lain, di mana kita sering mendengar penjelasan dari para ulama, bahkan saya pula sering menjelaskan perihal tentang penjelasan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah, bahwa Allah menjelaskan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, bahwa sesuai ketentuan Allah di hari Allah ciptakan seluruh langit dan bumi, bilangan bulan ada 12 banyaknya. Di antara 12 bilangan bulan tersebut ada 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah. 4 bulan tersebut apa? 1 bulan Rajab, 2 bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Dan salah satu keistimewaan bulan Rajab terbukti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa sebulan selain bulan Ramadan, di antaranya adalah di bulan Rajab. Dan pula di sisi lain, ini bulan Rajab istimewa, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Di mana Nabi bersabda Rajab adalah bulannya Allah, kemudian Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Di sini kalau kita tatap semua bulan adalah bulan Allah, namun Nabi katakan secara khusus bahwa bulan Rajab dapat julukan bulannya Allah. Mulianya sesuatu di dalam kaidah, mulianya sesuatu tergantung diidopatkan kepada apa. Kalau sesuatu tersebut diidopatkan, contoh, didapatkan kepada pejabat dengan sesuatu yang diidopatkan kepada presiden, yang disandarkan kepada presiden, kiranya lebih muliaan mana?
Otomatis lebih muliaan sesuatu yang disandarkan kepada presiden. Barang pejabat dengan barang milik presiden, kiranya muliaan mana? Barang milik presiden. Disandarkannya kepada apa? Ketika bulan Rajab berdasarkan hadis yang tadi disandarkan oleh Nabi kepada Allah, maka bulan Rajab menjadi bulan yang sangat istimewa. Dan di sini para sahabat timbul tanda tanya. Salah satu arti bulan Rajab adalah bulannya Allah. Sahabat bertanya, apa artinya bulan Rajab ini adalah bulannya Allah? Ketika sahabat bertanya, Nabi menjawab, bulan Rajab adalah syahrul maghfirah, bulan ampunan dari siapa? Dari Allah. Timbul pertanyaan lagi. Saya itu berpikir, saya kan tipenya orang yang tukang mikir. Jadi timbul pertanyaan lagi, Rajab kenapa dikasih nama bulannya Allah? Karena Rajab adalah syahrullah, bulan ampunan. Berpikir lagi, ampunan. Kiranya Allah hanya mengampuni hambanya, apakah hanya di bulan Rajab saja atau di bulan lain pula Allah bisa mengampuni hambanya? Di bulan yang lain pula Allah bisa mengampuni hamba. Terus kenapa? Kok bulan Rajab dikasih julukan bulan ampunan Allah? Digali. Di antaranya bulan Rajab dikasih julukan bulan ampunan Allah. Di sini Nabi sedang menjelaskan tentang kekhususan bulan Rajab. Bulan Rajab memiliki keistimewaan bahwa di bulan tersebut adalah bulan khusus, secara khusus bulan yang kaitannya dengan Allah, menghubungkan hambanya dengan Allah. Nabi bercerita tentang bulan Rajab adalah bulan yang langsung hubungannya dengan Allah. Apa yang langsung hubungannya dengan Allah? Di antaranya adalah ampunan Allah. Maksud hubungannya langsung dengan Allah adalah apa? Adalah bulan yang akan lebih cepat menyampaikan hambanya kepada Allah. Makanya ada sampai istilah di bulan Rajab itu namanya wali Rajab. Apa yang dimaksud dengan wali Rajab? Orang itu banyak sekali ketika masuk bulan Rajab, dia bukan hanya mendapatkan ampunan Allah sampai dapat derajat kekasih Allah. Wali itu dapat derajat wali di bulan Rajab. Jadi durasi waktu 1 bulan ini bisa menyebabkan seseorang menggapai derajat kewalian. Sampai-sampai ada bahasa wali Rajab. Kenapa ya? Pantas. Bulan Rajab adalah bulan yang langsung hubungannya langsung dengan Allah. Yang lebih cepat hubungannya menyampaikan seorang hamba kepada Allah. Dan salah satu yang paling cepat menyampaikan hambanya kepada Allah adalah maghfirah. Adalah dengan mendapatkan ampunan Allah. Karena seorang hamba selagi dia tidak mendapatkan ampunan Allah, gimana gambarannya tidak mendapatkan ampunan Allah? Berarti status dia berdosa. Ketika seseorang masih berdosa, maka di sana susah dia untuk sampai kepada Allah. Masih ada pembatas di antara dia dan di antara Allah. Apa pembatasannya? Yaitu adalah dosa. Nah, ketika ada batasan ini, wajar timbul keraguan di hati seseorang. Keraguan terhadap pengaturan rizki Allah, keraguan terhadap kasih sayang Allah, keraguan terhadap sekarang perhatian Allah, gitu kan? Keraguan tentang sekarang takdir Allah, keraguan terhadap kekuasaan Allah, gitu kan? Timbullah protes terhadap ketentuan Allah, timbullah tidak terima terhadap pembagian dari Allah. Timbullah bahasa kok saya seperti ini sedangkan orang lain mah sudah punya ini, sudah punya itu, kok saya belum punya ini, belum punya itu.
keinginan pula belum ada satupun yang terwujudkan, doa belum ada satupun yang terkabulkan, timbul bahasa seperti itu. Apa yang menyebabkan timbul bahasa seperti itu? Karena ada aling-aling penghalang di antara kita dan di antara Allah, yaitu adalah dosa. Dapat ampunan Allah, clear masalahnya. Salah satu gambaran pula bahwa bulan ini adalah bulan yang kaitannya dengan Allah. Allah gelar suatu kejadian yang sangat istimewa. Kejadian yang tidak ada duanya dan tidak akan ada pernah duanya. Belum terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi setelahnya. Di mana sebelumnya pernah dicoba oleh seorang rasul yang hebat dan gagah serta mulia, yang memiliki julukan Kalimullah. Seorang rasul yang mana ketika di Bukit Turi Sina Allah bukakan hijab untuk mendengar kalam Allah, yaitu Nabi Musa alaihi salam wa ala nabiyina salam. Nabi Musa ketika di Bukit Turi Sina mendengar kalam Allah, kemudian Nabi Musa di dalam surat Al-A'raf dijelaskan, Rabbi arini anzur ilaik. Nabi Musa mencoba meminta kepada Allah, ya Allah, perlihatkanlah kepadaku agar aku bisa melihatmu. Nabi Musa ingin melihat zat Allah, jawaban oleh Allah, innaka lan tarani. Ya Musa, kamu tidak bisa melihatku. Pernah dicoba oleh Nabi Musa, ingin melihat zat Allah, namun tidak Allah kabulkan keinginannya. Semasa seseorang hidup di alam dunia, tidak ada yang diberikan anugerah bisa melihat zat Allah, kecuali hanya satu-satunya kekasih Allah. Tidak ada duanya dan tidak akan pernah ada bandingannya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab, 1 tahun sebelum hijrah. 1 tahun sebelum hijrah Nabi ke kota Madinah. Di sana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Musa meminta kepada Allah, namun ketika itu Nabi yang dipinta oleh Allah. Kalau Nabi Musa yang minta kepada Allah. Kalau Nabi kita dipinta oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan undangan dari Allah berjumpa dengan Allah dan melihat zat Allah. Sebagaimana di dalam surat Isra dijelaskan, Allah mempublikasikan ini cerita, ini kisah kepada semua hamba Allah. Allah peringati ini kisah. Tidak hanya dialami oleh Nabi saja, tidak hanya cukup untuk Nabi, tapi Allah peringatkan. Mana bukti ada peringatannya? Ya buktinya di dalam surat Isra ayat pertama. Allah bercerita, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci zat Allah yang telah mengisrakan hambanya di waktu malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari mana masjidil haram ke mana? Ke masjidil aqsa. Alladzi baraknahu lahu, yang telah kami berkahi sekeliling masjidil aqsa, linuriyahu, untuk kami perlihatkan kepada Nabi, min ayatina, tanda-tanda kami, innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha melihat dan maha mendengar. Sebagian mufasir memberikan makna innahu huwas samiul basir, hu-nya kembali kepada Nabi. Sesungguhnya Nabi mendengar dan melihat. Yang dimaksud Nabi mendengar kalam Allah dan melihat zat Allah. Ketika bertanya siapa yang pertama kali memperingati Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala yang memperingatinya. Mana tuh di Al-Qur'an? Bahkan Allah memperingatinya tidak mengajarkan setahun sekali gitu kan, memperingatinya ya setiap waktu. Ya buktinya orang baca surat Isra kapan saja kan bisa. Dianjurkan kan membaca Al-Qur'an. Ini peristiwa yang sangat istimewa. Isra Mi'raj adalah berjumpanya Nabi dengan langsung dengan Allah.
Maka bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat luar biasa. Sangat disayangkan ketika masuk di bulan yang sangat istimewa ini, namun kita sia-siakan dan tidak kita ambil keuntungan di dalam bulan ini. Di saat para ulama bercerita bulan Rajab ada yang namanya wali Rajab, dalam arti di bulan Rajab ini orang mendapatkan derajat kewalian dari Allah. Sangat disayangkan ketika kita masuk di bulan Rajab ini tidak mendapatkan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan kalau seperti itu agar kita mendapatkan sekarang sesuatu yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini? Di antaranya yang harus kita lakukan adalah gapai ampunan dari Allah. Apa? Menggapai ampunan dari Allah. Gimana cara menggapai ampunan dari Allah? Ya, banyak caranya. Di antaranya Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'annya, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah kalian, datangi oleh kalian ampunan dari Tuhan kalian, dan datangi oleh kalian surga. Bersegeralah menuju kepada surga yang luasnya surga seluas langit dan bumi. Luasnya surga seluas langit dan bumi. Maka orang ketika masuk surga, kata para ulama, minimal yang dia dapatkan dari sebuah tempat dan tanah adalah satu dunia. Orang ketika masuk surga akan diberikan tanah luas berapa? Satu dunia, bayangkan, seluas langit dan bumi. Maka sangat disayangkan kita menghabiskan umur di dalam dunia hanya untuk mencari tanah yang tidak seberapa. Menghabiskan waktunya, menghabiskan ibadahnya, tertinggal tidak melaksanakan ibadahnya, meninggalkan sholatnya, meninggalkan puasanya. Demi apa? Demi tanah. Berapa? Hanya satu tumpak saja. Padahal Allah, kata Allah, saya siapkan mau seberapa sih? Bang, dikasih tanah masuk surga, satu dunia, bayangin. Satu dunia. Mau gimana, coba silakanlah. Ini satu orang satu dunia. Kiranya gimana tanahnya? Makanya kata para ulama, banyak para ulama yang di alam dunia ini tidak mau memfokuskan pikirannya hanya untuk mencari tempat saja, enggak. Di antaranya yang kita dengar di masa kita, yang mulia al-alim al-alamah Al-Habib Mungdir Al-Musawwar radhiyallahu taala anhu. Habib Mungdir pendiri Majelis Rasulullah. Gitu kan, pendiri Majelis Rasulullah MR, luar biasa. Beliau adalah salah satu ulama yang sangat istimewa. Beliau di masa hidupnya punya cita-cita tidak mau pengen punya tempat di alam dunia ini. Mau tempat? Mau. Cita-cita beliau adalah tempatnya di surga. Luar biasa. Beda dengan kita. Aduh, kalau kita punya Allah, gitu kan. Subhanallah. Ini bersegeralah kalian. Mau gak nih dikasih surga tanahnya satu dunia nih? Mau gak dikasih ampunan Allah? Tapi catat, uiddatil muttaqin. Ini Allah sediakan hanya untuk orang yang bertakwa. Jadi disediakan oleh Allah untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Catat, siapa sih yang dimaksud oleh Allah orang yang bertakwa ini, yang dapat ampunan Allah? Nah, cara mendapatkan ampunan Allah, Allah jelaskan dalam surat tersebut, diteruskan dengan ayat alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Cara mendapatkan ampunan Allah bukan hanya dengan membaca astagfirullah, bukan. Cara mendapatkan ampunan Allah dan surga, Allah jelaskan yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang suka sedekah dalam keadaan mudah ataupun dalam keadaan susah. Dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, dia bisa bersedekah. Ketika seseorang bisa bersedekah dalam keadaan kaya dan miskin, itu adalah pertanda orang yang akan mendapatkan ampunan Allah. Beda dengan kita. Kalau kita mau sedekah nunggu kaya, kan? Mau sedekah tapi nungguan benghar lah. Doakeunnya cing benghar, ngara bisa merek.
Lageun ayeuna hampura can bisa mere. Gitu kan kita kan. Jadi kita mau memberi juga nunggu kaya. Wah, itu tipe orang yang aduh gimana ya? Bukan tipe orang yang dapat maghfirah gitu loh. Karena dalam Al-Qur'an yang dapat maghfirah itu yang yunfikuna fi sarwa. Dalam keadaan kaya dan miskin dia bisa bersedekah. Makanya saya sering bercerita, jangan disepelekan gitu loh. Ini kayak kita ini jangan disepelekan nih kalau bapak-bapak gitu kan, kalau suka tongkrongan, suka bawa rokok enggak? Oh, udud kan? Bapak-bapak lihat, ini luar biasa. Sebenarnya bapak-bapak ini ada tipe-tipenya, tipe dapat ampunan Allah. Kenapa? Kalau di tongkrongan bawa udud, temennya bawa udud gak? Enggak bawa udud. Temennya gak bawa rokok, dia bawa rokok. Padahal dia dalam keadaan stres, pusing mikiran hutang. Gitu kan? Temannya gak bawa rokok, bagi gak? Dia bagi gak ududnya? Kita bagi ududnya. Nah, itu sedekah bukan? Sedekah. Itu tuh sudah gambaran kecil. Bersedekah dalam keadaan susah banget. Karena sedekah itu tidak terpaku harus uang. Intinya sesuatu yang halal disedekahkan. Udah halal gak? Halal gak? Makruh, kan makruh juga halal. Enggak. Nah, ya kalau makruh haram kan gak boleh dimakan. Gamelan makruh itu masih halal. Nah, contoh jengkol, kita hukumi makruh, boleh dimakan enggak? Halal kan? Jadi jangan berpikiran makruh itu haram, ya makruh itu halal. Jadi bapak ini sebenarnya tipe-tipenya bapak-bapak ini udah tipe orang yang dapat ampunan Allah. Makan enggak? Buktinya kalau bawa udud gitu kan sesusah apapun bagi-bagi dia. Nah, ini gambaran yang pertama, yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Itu kan jadi saya gak cerita ududnya, salah. Wah, salah tangkap ini. Jadi saya bukan cerita ududnya, bukan saya. Cerita bagi-baginya dalam keadaan suka atau duka gitu. Dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit belajar berbagi. Bahkan kalau kita pikir kayak gini loh. Orang itu di dalam sodako yang dinilai bukan nominalnya saja, bukan. Tapi yang dinilai adalah keadaannya. Karena kalau kita hitung secara matematika dulu kayak di Yaman sana. Kalau di Yaman sana itu ada luar biasa. Ada salah satu ulama yang kaya. Siapa tuh? Makhlul Wujud Abu Bakar bin Salim bahasa beliau. Ulama yang kaya. Datang orang ke sana sampai dibuka pintu lebar-lebar. Yang mau gandum makanan tinggal datang aja dikasih. Terkenal. Ada orang yang muji beliau, Masya Allah antum, beb, kalau orang datang ke sana dikasih gandum sakarung, kasih uang, Masya Allah antum, mas dermawan banget. Kata beliau, ada saudara saya yang lebih dermawan dari saya. Siapa? Si Fulan bin Fulan katanya. Kaget ya. Jerman lebih benghar, lebih dermawan, pikiran dia lebih benghar dan terus lebih pengasihnya lebih besar. Dia datangi sowan. Datang ke saudaranya, kaget. Kok rumahnya biasa aja. Rumahnya biasa aja tampilannya. Datang ke sana. Ketika datang ke sana, kaget dia. Selama dia menamu kepada itu orang, dia hanya disuguhkan sepotong roti saja. Disuguhi sepotong roti. Sepotong roti saja. Bukan satu roti utuh, sepotong roti. Dia kaget. Nah, jelema dermawan deh kawas kieu. Nah, seperti ini. Jelema dermawan kenapa seperti itu? Kaget ya. Beres soan dari sana datang lagi kepada Fakhrul Wujud. Datang lagi, Habib, kata antum gitu kan, katanya Fulan bin Fulan lebih dermawan dari antum. Apaan, saya kesana cuma dikasih sepotong roti. Kalau ke antum kan dikasih gandum banyak, dikasih uang. Kamu tahu, ketika saya memberikan kamu satu kantong gandum, satu karung gandum, kasih uang, kekayaan saya masih banyak. Itu hanya seberapa persen dari kekayaan saya.
Sedangkan saudara saya, kamu tahu yang dikasihkan kepada kamu adalah makanan miliknya di hari itu. Berapa persen? Ini kayak kita. Kalau orang kaya hartanya 100 juta, penghasilan 100 juta, dia sedekah 100 ribu. 100 ribu berapa persen dari 100 juta? Jelema miskin, dia ngan boga udud sabungkus-bungkusna, Bang. Bagi-bagi setengah anak, berarti dia sedekah berapa persen? 50%, banyakan mana? Dilihat persennya. Oh enggak, udah-nya. Jadi yang dinilai itu adalah masyakoh, berat. Maka yang dilihat bukan nominal, tapi persennya. Persenan pula itu dilihat. Ya orang-orang yang dia keadaannya sulit, ekonominya sulit, dia penghasilan sebulan 1 juta, dia bisa memberi 100 ribu. Dengan orang penghasilan 100 juta, dia 300 ribu, otomatis lebih beratan mana? Yang ini 100 ribu. Bukan melihat 300 dengan 100-nya, tapi persenan dari hartanya. Gitu. Maka belajarlah kita berbagi dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Tapi ya bukan berarti berbagi dukanya, bukan. Lagi suka saya berbagi sukanya, lagi duka saya bagikan duka saya, bukan gitu. Tapi yang dibagi bukan kegembiraan ya. Yunfikuna fis sarai wad dharra, gitu kan. Kemudian siapa lagi orang yang dapat ampunan Allah? Seterusnya ayat tersebut wal kadhiminal ghaidha, orang yang bisa meredam amarah. Yang bisa meredam amarah itu adalah tipe orang yang dapat ampunan Allah. Meredam amarah. Jadi ketika dalam keadaan marah diredam. Diredam bukan karena tidak mampu, justru karena dia mampu kemudian dia redam. Kalau seandainya ada orang kayak gini, ada yang mendoliminya, orang yang lebih besar badannya, dia gak mau tuani karena temampu. Akhirnya gimana? Tuh bisa ngamak karena non, karena tuani. Apakah disebut dia menahan amarah? Bukan, emang karena tuani, Bang. Bukan maksud golongan ini, bukan. Yang dimaksud dengan menahan amarah itu ketika dalam keadaan dia mampu sekalipun, kalau mampu sekalipun dia gak akan melampiaskan marahnya. Subhanallah. Nah, ini tipe orang yang mendapat ampunan Allah yang seperti itu, bisa meredam amarahnya. Makanya banyak sahabat Nabi yang luar biasa. Ya, saya sering cerita. Di antaranya siapa itu? Sahabat Muawiyah, luar biasa. Sahabat Muawiyah itu tipe sahabat dulu ketika di zaman Nabi, sahabat yang sabar. Pokoknya mah wah, nepi ka taruhan sok saha nu bisa nyieun ngamak tah sahabat Muawiyah. Pek diberi duit yang bisa. Wah, kok kami bisa. Caranya itu ini orang menjelek-jelekan istrinya. Oh, enak. Jadi menjelek-jelekan istri caranya gampang. Supaya ngamak, jelekan istrinya pasti ngamak. Kalau jelekan pribadi, menyerang personal, pasti dia bisa menanya. Kalau istrinya belum tentu. Hajar. Dengan dibahasakan istri nate pokoknya mah gede bujurna. Ketika dihina seperti itu, malah dibalikannya, justru karena gede bujurnya saya suka, katanya. Justru karena itu saya suka, katanya. Gak marah, Masya Allah. Senyum, bisa aja ngelakin. Jadi bingung dah, akhirnya angkat tangan tuh bisa aja orang. Jadi menahan marah gimana caranya gitu loh. Nahan marah ini. Makanya Nabi sampai memberikan solusi untuk meredam amarah satu dengan wudhu. Makanya ketika ada orang itu lagi pasnya masalah cai. Jadi airnya ini yang biasa dialirkan diarahkan kepada kebun kurmanya, kemudian ditahan di sana. Jadi airnya ya emang air milik yang lain, orang lain, gimana lagi milik orang lain, kemudian ditahan oleh itu orang, enggak ditahan sih dia terbuka tapi alurnya kecil sekali. Sehingga datang ke tempat kebun kurmanya cuman sedikit airnya, ngamak atuh. Wah saya
Maka seburu mengotak ketika semerah wajahnya, Nabi ngomong kepada sahabat, suruh wudu. Suruh wudu. Ketika disuruh wudu, subhanallah kan supaya redam. Nah ini repot. Ketika disuruh wudu, ini orang marah gimana marah. Nah naonan orang kayak jangan dikudu wudu segala. Emang orang setan katanya kesetanan. Ya ini repot. Tapi menjelaskan seandainya ini orang wudu, dia akan redam. Hanya caranya meredam amarah ini adalah dengan wudu. Ketika kita sedang marah maka cepat-cepat wudu. Tapi ya kalau gimana kalau seandainya Den, ketika saya sudah wudu masih tetap marah, maka adus. Lamun adus orang masih kena ngamak, diadusan atuh gitu. Tuli di kain kapan nih? Kuburgeun we. Nah, kemudian solusinya lagi. Ini dari para ulama. Kalau cara meredam marah solusinya pindah posisi. Kalau marah dalam keadaan berdiri, dudukan oleh kita. Makanya ada orang kayak gitu kan? Nah orang itu kalau sedang marah kita bawa lagi duduk dulu, kan gitu kan? Duduk dulu. Tadi dudukan. Kalau marahnya lagi duduk masih marah, maka kita golerkan. Kalau masih marah maka kita kuburkan. Itu enggak, maksudnya pindah posisi ya, pindah posisi. Nah, jadi ketika marah cara meredam marah itu adalah dengan pindah posisi. Nah, caranya lagi meredam amarah itu adalah kalau orang Yaman adalah dengan dibacakan sholawat. Kalau dibacakan sholat redam, sehingga saya sering cerita dulu pernah ada yang pasea di suk di pasar Tarim di dekat Pondok Ribat Tarim di sana pasea. Jadi dua kendaraan tidak mau mengalah satu sama lain, bong mundur, bong ngelehan, parwis gak mau ngelehan. Wah, area omongan. Oh, saling kamu yang wah. Akhirnya Pak ngomong-ngomong tuh cukup buka bagasi, buka cokot bedil. Yaman kan bebas senjata. Ketika cokot bedil santri ningali buru-buru. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu orang dalam keadaan marah megang pistol, dengar sholawat langsung astagfirullahaladzim. Langsung salaman. Orang Indonesia ketika lagi marah megang bedil, shallu ala Nabi Muhammad, aya bahan dia tembak. Repot, aduh, Gusti kagok gitu kan. Saya makanya bingung kalau bicara dengan orang Indonesia ini kan unik banget, kurang paham saya ini. Disolawatin enggak mampu gitu kan, diyasinin enggak mampu, diquranin enggak mampu, ya dikuburkeun atulah. Nah. Walakadzibina laghaidha, nahan marah. Kemudian wal afina aninnas, orangnya itu lautan maaf. Bahasa Sunda gede hampura. Jadi suka memaafkan orang-orang berbuat salah kepadanya. Makanya jangan sampai ini saya berwasiat kepada diri pribadi juga kepada semuanya. Jangan sampai ada di hati kita. Jangan sampai keluar dari ucapan kita. Bahasa tidak memaafkan meskipun hanya kepada satu orang yang berbuat buruk kepada kita. Jangan ada bahasa tingalikeun sia nepi ka maot bae dihampura ku aing. Dia mulai detik ayeuna nepi ka maot tingali sia mau dihampura neraka sia didoakeun ku kami. Jangan ada seperti itu, enggak ada. Jangan. Kenapa? Ingat gini loh, kata para ulama, kita nih kenapa seperti itu? Ada si anu mah tuman, dia suka berbuat buruk kepada saya, makanya saya seperti itu. Gini logikanya. Kita selalu berbuat maksiat gak kepada Allah? Kita sering melakukan maksiat gak kepada Allah? Sering. Mau gak dimaafin oleh Allah? Ya bijaksana dong. Kita yang sebanyak salah kepada Allah ingin tetap diampuni oleh Allah. Kemudian
Ya kita juga harus sama bijaksana. Ketika ada orang berbuat buruk kepada kita, maafin itu orang. Sebagaimana kita ingin diampuni oleh Allah, maka maafkanlah orang-orang pula yang berbuat buruk kepada kita. Lihat Nabi bagaimana menghadapi orang-orang. Ini di Mekah, tadinya banyak orang yang musuhi Nabi jadi sahabat sebelumnya. Gimana statusnya? Sebelumnya mengacungkan senjata kepada Nabi. Banyak sahabat yang sebelumnya bukan hanya melontarkan ucapan, mengacungkan senjata. Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu sebelumnya siapa? Musuh Nabi. Yang mengacungkan senjata kepada Nabi. Yang menjadi sebab ketika di dalam medan perang sahabat kalah di perang Uhud. Siapa? Sayyidina Khalid bin Walid yang ketika itu masih di dalam barisan panglimanya tentara orang kafir. Banyak sahabat Nabi gugur di medan perang. Yang menjadi sebab siapa kalahnya? Syekh Khalid bin Walid. Tapi ketika Syekh Khalid bin Walid masuk ke dalam agama Islam, gimana sambutan Nabi? Apakah Nabi mengungkit paheula stasi ieu juta? Kan tidak seperti itu. Gak ada berbekas sedikit pun di hati Nabi. Mengingat kesalahan seseorang gak ada. Gak ada. Beda dengan kita, ayaku ngahampura. Tuli timbul masalah deui, diunggit-unggit eta masalahna. Itu kan paribahasana 100 tahun kesalahan yang lalu masih dia ingat kesalahannya sampai saat ini. Iya mah hati-hati, nah kalau hati-hati mah iya mah perempuan nih hati-hati. Ini para ibu-ibu, nah ini harus hati-hati ya. Jadi ketika sudah memaafkan, sekarang memaafkan suaminya jangan sampai diunggit lagi. Iya mah kesalahan sabaraha ratus tahun cigahana kesalahan anu di alam naon ruh ge diunggit deui kumaha. Itu kan asih kene. Jangan. Kalau udah memaafkan tidak ada unggit-unggit kesalahan. Wal afina aninas, maafkanlah. Maafkan wal afina aninas. Wal kadzibina laqad wal afina aninas wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu ketika ada seorang pembantu pembantu budak sedang menuangkan air dalam keadaan berdiri kepada beliau, kemudian tumpahlah itu tekonya, tumpah airnya ke pangkuannya, kemudian tekonya melukai wajahnya. Ketika melukai wajah ini Imam Ali, mana Imam Ali? Kaget gebuk tuh ya budaknya. Sabab budaknya pintar budaknya ini pintar tahu Al-Quran, buru-buru mengeluarkan ayat Al-Quran. Paduka ingat kata Allah wal kadhiminal ghaidh. Orang yang meredam marah. Beliau langsung, saya gak marah. Paduka wal afin aninas. Yang memaafkan manusia, saya maafkan kamu. Paduka wallahu yuhibbul muhsinin, saya merdekakan kamu. Ada seperti itu, lamun orang mah lain senggol bacok. Kan seperti itu kan. Kan ini repot. Janganlah, paham enggak? Jangan seperti itu. Belajarlah jadi orang yang sabar. Cara menghadapi masalah itu ada caranya. Jadi jangan sekarang dengan cara senggol bacok, janganlah. Senggol kasih duit gitu harusnya, paham? Waladina, kemudian siapa lagi? Waladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfiru lidzunubihim, kata Allah. Siapa lagi tipe orang yang dapat ampunan Allah ketika melakukan dosa, ketika mendolimi dirinya? Gimana mereka mengingat Allah dan meminta ampunan Allah, yaitu dengan membaca istighfar di antaranya. Yang mendapatkan ampunan Allah perbanyak istighfar. Maka di bulan Rajab ini ingat, itulah salah satu cara kita mendapatkan ampunan Allah di antaranya. Jadi bukan hanya baca astagfirullah, tapi masih kita tidak memaafkan orang lain, jangan, bukan. Jadi cara dapat ampunan Allah bukan hanya dengan istighfar, bukan hanya dengan baca astagfirullah tapi dendam masih banyak di hati. Astagfirullah tapi dendam masih banyak dikukut di hatinya. Astagfirullah tapi tidak mau memaafkan orang yang minta maaf kepadanya.
Astagfirullah tapi tidak mau berbagi kepada orang-orang sekelilingnya yang memintanya. Kan repot seperti itu. Ya bukan hanya astagfirullah saja, bukan. Untuk mendapatkan ampunan Allah. Itu mah diantaranya. Nah, kemudian di dalam istighfar ini para ulama menitipkan ini karena bulan ampunan Allah, cara mendapatkan ampunan Allah istighfar. Para ulama menitipkan, jangan lupa jaga sekarang tata cara istighfar yang mendapatkan kedudukan yang tinggi yang disebut dengan Sayyidul Istighfar dari Nabi. Cara istighfar gimana ya? Macam-macam. Astagfirullahaladzim itu istighfar. Minta ampun kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Tak ada cara Sayyidul Istighfar, pemimpin istighfar. Cara istighfar yang mantap top kata para ulama di bulan Rajab ini diamalkan 3 kali pagi-pagi dan 3 kali di waktu sore. Gimana itu Sayyidul Istighfar? Sebagaimana di dalam hadis Bukhari diriwayatkan oleh sahabat Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidul Istighfar itu adalah membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mas a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang maknanya Allahumma ya Allah anta rabbi, engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanyamu, hanya kamu. Khalaqtani, kau telah menciptakanku. Wa ana abduka, dan saya adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu, dan saya untuk menepati janjimu saya tidaklah mampu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari keburukan apapun yang telah aku perbuat di dalam kehidupanku. Abu ulaka bi ni'matika alayya, aku mengakui terhadap nikmatmu yang kau berikan kepadaku. Wa abu bidzambin, dan saya pula mengakui terhadap dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Engkau. Baca doa ini sehari 3 kali, pagi 3 kali, sore 3. Jangankan 3 kali, 1 kali saja. Kata Nabi, man qalaha minan nahari muqinan biha, siapa orang yang mengatakan itu Sayyidul Istighfar di waktu siang, di waktu pagi, kemudian famata min yaumihi, mati di hari tersebut qabla an yumsiya, sebelum masuk waktu sore, fahuwa min ahli jannah, maka dia pasti masuk surga. Baca ini sekali pagi, berang maut gitu kan, pasti masuk surga. Wa man qalaha minali, siapa orang yang mengatakan ini di waktu malam, huwa muginun biha, dia yakin terhadap Sayyidul Istighfar ini, famata qabla an yusbiha, dia mati sebelum datang waktu pagi, fahu min ahli jannah, dia pasti ahli surga. Subhanallah. Membaca Sayyidul Istighfar tersebut. Apa? Gimana Sayyidul Istighfar tersebut? Barang-barang semuanya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibaca pagi dan sore 3 kali, 3 kali. Ini diantara tata cara istighfar. Catat sebesar apapun dosa kita, di sisi Allah tidak ada bedanya. Innal kaba'ira fil ghufranikal lamami. Itu kan kata Imam Busiri di dalam burdahnya, gimana? La taknati min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufranikal lamami, ya nafsu la taknati min zallatin azumat innal kaba'ira fil
ghufranikal lamami. Ya nafsu la taknati, ya nafsi la taknati. Wahai diriku, janganlah engkau pernah berputus asa dari kesalahan sebesar apapun kesalahannya. Kenapa? Innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Sesungguhnya dosa besar di sisi Allah ketika Allah mengampuninya tidak ada bedanya dengan dosa kecil di sisi Allah. Allah Dat yang maha mengampuni, dosa besar Allah bisa, dosa kecil pula Allah bisa. Bahkan di dalam hadis qudsi, di dalam hadis arba'in diutarakan di sana oleh Imam Nawawi, suatu hadis qudsi yang luar biasa. Allah mengatakan lau balagat, seandainya sampai dosa kalian ke langit, udah memenuhi daratan dosa kalian sampai ke langit, kalian datang kepadaku minta ampun kepadaku, la ghafartuka, akan aku ampuni dosamu. Kata Allah, seandainya kamu berbuat dosa, dosamu memenuhi seluruh daratan sampai ke langit, kemudian kamu datang kepadaku minta ampun kepadaku, kata Allah, akan saya ampuni dosamu. Bayangin. Nah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi sampai bercerita. Nabi bercerita, di zaman Bani Israel ada orang yang membunuh 99 orang. Tukang carok ya. 99 orang dia bunuh. Kemudian dia ingin bertobat kepada Allah. Ketika ingin bertobat kepada Allah, dia bertanya siapa orang yang paling alim. Ingin bertanya, ditunjukkan kepada pendeta. Datang kepada pendeta. Tatkala datang kepada pendeta, dia curhat. Dia mengatakan dirinya, Tuan, kiranya gimana menurut Tuan, ada orang membunuh 99 jiwa. Kiranya masih adakah pintu taubat baginya? Dia ngomong kayak gitu, pendeta dengar 88, gelo. Siapa 99 orang? Enggak ada. Itu orang biadab kayak gitu, Bang. Masa bunuh 99 orang? Enggak ada taubatnya, enggak ada pintu taubat baginya. Atau ini yang tadinya mau taubat, dengar kayak gitu, nanggung, sikat, sempurnakan. Jadi berapa? 100. Sempurnakan jadi 100. Udah sempurna 100, kemudian dia nanya lagi karena dia betul-betul ingin taubat. Ketika nanya lagi, akhirnya ditunjukkan kepada yang benar, ini mah ulama. Ketunjukkan kepada ulama, dia keceritakan itu dia. Paduka, sabab ulama nawali, paduka, kiranya ada orang membunuh 100 jiwa. Masihkah ada taubat baginya? Itu ulama langsung menjawab, ya, tidak ada yang bisa menghalangi seseorang dengan pintu taubatnya. Gak ada. Sebesar apapun dosanya, Allah akan menerima taubat hambanya. Kecuali satu, apa? Musyrik. Mati dalam keadaan musyrik, ya sudah, gak akan diampuni. Sisanya ada jalan diampuni oleh Allah. Kalau di dunia musyrik kemudian dia taubat lagi, ya bisa. Kalau sebelum mati, Allah akan terima taubatnya. Gitu kan? Udah kayak gitu, ini ulama kan kasap, ini tahu lain orang lain kamu. Kata ulamanya, udah kamu pindah tempat. Langsung nasihat gitu. Kamu pergi hijrah dari rumahmu, dari desamu, pindah desamu itu emang desa beling gitu ya. Desa beling, pindahlah dari desamu, pindah ke desaan, dikasih isyarat. Di sana ada orang-orang yang tukang ibadah, tukang ngaji, pergi ke sana. Dia akhirnya pulang ke rumahnya gembira. Sudah tenang, gembira. Kenapa? Udah dapat penjelasan, tetap ada pintu taubat bagi dia, betul-betul pengen taubat. Siap beresin barang-barang, berangkat. Udah ibadah belum? Dia belum melakukan ibadah apapun, belum. Dia baru taubat, baru taubat, belum sholat, belum. Berangkat membawa barangnya, pertengahan jalan dicabutnya oleh malaikat Israil. Mati, baru juga taubat, belum sholat, belum ibadah acan, mati di pertengahan jalan. Tatkala mati, riuh. Yang ribut 2 malaikat, turun dua-duanya bingung. 1 malaikat rahmat, 2 malaikat azab. Pas ya, kata malaikat rahmat, saya bawa ini orang. Karena ini orang akan mendapatkan nikmat Allah, mendapatkan rahmat Allah. Kata malaikat azab, tuh bisa, ini akan saya bawa, akan saya siksa.
Kenapa? Kata malaikat adab sesuai prosedur. Nih lihat, nih orang ini bunuh 100 orang nih. Dia belum ada ibadah apapun. Baru bakal ada ibadah. Ibadahnya kan belum. Saya berhak untuk membawa ini orang. Saya berhak menyiksa ini orang. Kata malaikat rahmat, enggak bisa. Dia sudah betul-betul bertobat, dia sudah berniat baik, dia berniat akan ibadah, itu kan baru niat. Wah, pas saya. Oh, pas saya, udahlah. Allah langsung mengutus malaikat. Satu lagi malaikat menjadi hakim penengah. Allah utus satu malaikat. Kata satu malaikat utusan Allah ini yang menjadi hakim. Gini aja. Oleh kamu berdua wahai malaikat rahmat, malaikat adab, mendingan ukur aja. Itu orang jaraknya lebih dekat kemana? Lebih dekat ke tempat yang dulu tempat maksiatnya. Atau lebih dekat ke tempat tujuannya, tempat ibadah. Ukur, mana yang paling dekat, lebih dekat kemana? Berarti itu yang lebih berhak membawanya. Diukur, ternyata lebih dekat kepada tempat ibadah yang menjadi tujuannya, selisihnya hanya 1 jengkal saja. Selisih 1 jengkal saja. Selisih 1 jengkal, ketika selisih 1 jengkal, cek malaikat tuh kan, gitu kan, bawa malaikat rahmat. Itu orang diampuni oleh Allah. Membunuh 100 jiwa. Namun kita mau orang maihan dan naon berarti nya. Tuluy teu buat epe ngan karek mau bedog deuk indit paeh di jalan. Kan repot. Sahabat di jalan, sahabat jalan teh maneh nu paeh mana abus neraka. Itu kan repot. Karena lucu-lucu. Jadi ketika Nabi bercerita, jadi ada orang mau membunuh yang lainnya. Orang mau membunuh yang lainnya tapi dia yang mati. Anu ngabunuh na abu surga, anu maot na abus neraka. Duh. Kaget sahabat, nah kumaha? Nu ngabunuh abu surga, anu dibunuh na abus neraka. Kenapa? Salah nu mana? Jelema ini orang dia yang datang, dia yang salah, dia yang mengacungkan golok. Dia berniat buruk. Kemudian dia matinya apa? Soalnya emang dasar. Dia sedangkan yang membunuh dia kan gak sengaja, dia cuman bela diri, gak jadi masalah. Itu kan dibegal, seperti dibegal gitu kan. Ongkoh maneh nu ngabegal, maneh nu maotna. Gitu kan? Ya eta mah apa? Saya dunia akhirat. Duniana apes paeh, di akhiratna disiksa, gitu kan? Ya repot. Subhanallah. Nah, jadi kita kerjakanlah sesuatu yang bisa mendapatkan ampunan Allah, dan kita selalu positive thinking ya, selalu positif kepada Allah. Allah zat yang maha pengampun. Dan ingat, jangan sesekali kita menjadi provokator, jangan menjadi penggembor-gembor sekarang yang menyebabkan orang-orang putus asa. Karena di dalam kitab Syu'abul Iman diceritakan di sana orang yang suka memprovokator, membikin putus asa orang lain. Jadi ketika orang berbuat dosa datang kepada itu orang, cek orang wah siah neraka tuluy neraka. Akan dapat ampunan Allah ketika itu orang mati. Dimimpikan oleh para ulama, itu orang tidak mendapatkan ampunan Allah. Ketika berhadapan dengan Allah, kamu ingat sebagai mana kamu membuat putus asa hamba-hambaku, sekarang kamu akan saya bikin putus asa dari ampunanku. Jangan. Jadi kepada orang seperti apapun kita harus tetap baik. Makanya unik dulu ada di Jelogong, jelema preman tato datang ke Abuya, gitu kan? Kalau Abuya datang, tobat hijrah. Kemudian dia ngomong, Buya, ini gimana tato saya, Buya? Tato saya gimana kan? Soalnya kalau dihilangin kan menyiksa kan? Nah, saya harus gimana ya? Saya mau tobat tapi ini tato kumaha kan temenang di tato. Tapi setelanjut di tato kudu kumaha? Kata Abuya. Tenang naon ya, engke mah tato lagi bakal jadi cahaya di surga, di akhirat. Bakal jadi cahaya. Ya kan niatnya benar. Bakal jadi cahaya. Ngan jelema pintar teuing. Balik ti Buya. Ini ti ka tukang tato, ditato sawak-awak. Aduh, Gusti nu agung, teuing kumaha ieu jelema ya Allah. Kieu teuing Gusti Radan. Emang polos orangnya polos. Ini
Nabi senang dengan orang polos yang seperti ini. Aduh, jangan seperti itu juga tapi ya, jangan, hati-hati. Allah. Alhamdulillah. Jadi yang punya tato yang kayak gitu, kalau seandainya ketika dihilangkan menyebabkan sekarang menyiksa, merusak badan, maka tidak boleh. Paham? Tidak boleh, diharamkan. Alhamdulillah. Kita di pengajian kita ini kita niat mengagungkan bulan Rajab dan mengagungkan apapun yang berkaitan dengan bulan Rajab. Barusan saya baru menjelaskan bulan Rajabnya, belum menjelaskan peristiwa di bulan Rajab, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Karena bahasa Rajaban mah bahasa singkatan. Rajaban karuhun orang mah pintar, jadi disingkat lah. Bang, betul. Emang orang ini kita kan orang-orang yang simpel, gak mau panjang lebar. Ketika Rajaban, apa arti Rajaban? Rajaban itu kita mengagungkan bulan Rajabnya plus mengagungkan peristiwa yang di bulan yaitu diantaranya Isra Mi'raj. Diberi judul Raja. Kenapa? Karena supaya ada isyarat di sana, bukan hanya Rajabnya doang, tapi annya itu isyarat kepada kandungan di bulan Rajab, seperti muludan. Ada mulud, ada muludan, beda. Ari mulud mah hanya kelahirannya saja, ari muludan mah plus jeung dan lain-lainnya. Makanya kalau kita berbicara Maulid Nabi kan bukan hanya diceritakan kelahirannya saja. Ada kerasulannya, ada mukjizatnya gitu kan. Seperti noni tahlilan, ayat tahlil, ayat tahlilan. Ari tahlil mah la ilaha illallah maca la ilaha. Ari tahlilan mah tingali isina lain, bukan hanya la ilaha. Orang tahlilan bukan hanya baca la ilaha illallah, baca istighfar pula. Cuman kasih judul apa? Tahlilan, supaya simpel. Apalagi orang malam Jumatan yasinan, yang dibaca yasinnya doang atau ada yang lain? Yang lain. Karena ada yang lain maka jangan yasin saja tapi yasinan, cuman tambahan an. Ini bahas judul doang, tong jadikeun riweuh jadi masalah. Gara judul ditambahan an jadi bid'ah. Nanti isakur-sakur nu aya anan di hukuman bid'ah kumaha caritana. Ini kan hanya masalah bayangkeun namun judulnya teu kawas kitu, bingung bade ka mana. Abdi teh bade yasin, bade istighfar, bade tuh bingung. Lila atuh ngadeng. Geus we simpel ka mana yasinan, deu ka mana tahlilan kan enak gitu. Alhamdulillah. Tadi harus paham nih bahasaan Rajaban teh, bukan hanya Rajabnya doang, plus dengan kandung-kandungan di bulan Rajab. Untuk ntar pengajian akan datang, insya Allah kita ntar di pengajian kita akan membahas yang berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'rajnya. Ini baru bulan Rajabnya, peristiwa Isra Mi'rajnya kita akan ceritakan. Awal mula terjadinya, kenapa sih ada terjadi peristiwa Isra Mi'raj? Gimana alur ceritanya? Itu kita harus tahu agar kita bisa menggambarkan gimana situasi dan kondisi ketika itu. Gimana kerasanya di suasana Isra Mi'raj itu seperti apa? Karena sahabat Nabi betul-betul bisa merasakan, di antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar itu bisa merasakan suasana Isra Mi'raj. Sampai-sampai jadi kalau bahasa dari ulama, Sayyidina Abu Bakar itu ikut merasakan Isra Mi'rajnya yang menyebabkan Sayyidina Abu Bakar betul-betul mengimani kepada Isra Mi'raj. Betul-betul, gak ada keraguan. Ditanya sama Abu Jahal, Abu Bakar sahabatmu tuh, dia bercerita Isra Mi'raj, dia diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan 2 bulan. Dia ngomongnya malam tadi berangkat, sekarang udah ada di sini. Abu Bakar, kamu percaya? Saya Abu Bakar, seandainya sahabatku berkata lebih dari itu, saya percaya. Sampai akhirnya dapat julukan As-Siddiq. Yang betul-betul percaya, membenarkan. Yang bakar mah kata ulama bukan hanya percaya tapi merasakan. Gimana? Apa buktinya? Entar akan diceritakan. Buktinya entar ada di dalam hadis Nabi, ceritakan dalam kitab Anwarul Muhammadiyah, diceritakan tuh dalam hadis Nabi ketika Nabi mau mukalamah dengan Allah, berjumpa dengan Allah. Ketika Nabi mau menghadap Allah, ketika itu ya wajar menghadap kepada Allah.
bukan takut gimana ya, wajar kayak kita mau menghadap kepada ulama kan ada, kayak gimana kan? Kan kita biasanya kan suka ditemanin. Kalau ditemanin kan enak kan? Enak. Ketika itu Nabi, ketika menghadap Allah, gimana nih? Ketika itu ada suara, ya Muhammad maju. Muhammad maju. Kata Nabi, saya ketika mau berhadap dengan Allah kan, asa kumaha ngagebek. Ketika dengar Muhammad maju, kata Nabi, tahu kamu itu suara siapa? Seakan-akan itu suara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Suara Abu Bakar katanya. Sampai saya berpikir, ini Abu Bakar ikut dengan saya, jangan-jangan katanya. Subhanallah. Sampai seperti itu. Ketika mau berjumpa dengan Allah, ada suara Sayyidina Abu Bakar. Sampai Nabi ini Abu Bakar ini ikut gitu kan. Jadi suasananya pantesan. Abu Bakar sampai seperti ini karena suasananya itu beliau ikut merasakan. Dan ini kita harus tahu bagaimana alur ceritanya. Insya Allah kita akan jelaskan di pengajian akan datang. Semoga semuanya panjang umur, sehat walafiat, digobul hajat, dilancarkan segala urusannya, diampuni segala dosanya, ditinggikan derajatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum ditutup kepada para jemaah, ini saya sedang mengumumkan serta mengundang sebagaimana undangan dari Abuya yang insya Allah malam Kemis ini di Simpang Pamulihan bukan hanya pengajian rutinan seperti biasanya, tapi plus dengan tabligh akbar. Malam Kemis sekarang tabligh akbar yang akan dihadiri oleh para ulama dari berbagai daerah wilayah seluruh Indonesia. Doakan ya Indonesia antara akan datang insya Allah, di mana hari Rabu akan pada datang para ulama. Dari besok katanya ada yang mau datang dari Baris Penuntut, ulama perwakilan Dewan Syuro Majelis Muassalah datang hari Rabu ke Simpang Musyawarah. Kemudian malam Kemisnya diadakan tabligh akbar, diundang semuanya. Karena ini acaranya tabligh akbar dengan para ulama, maka acaranya tidak seperti malam Kemis biasanya. Gimana? Ya bukan jam 10 beres subuh lain. Jadi harus dari awal. Datangnya ini makan lebih awal aja, jangan dibiasain. Saya biasanya malam Kemis jam 12 kali itu kabur beakeun manten. Nah, maka bagian gitu kan ya paling kebagian sangu sudah bagian. Jadi diundang ya jamaah dan agar dipublikasikan, diundang pada waktunya malam Kemis sekarang. Semoga semuanya diperkenankan hadir ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu alam bis-shawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana, wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahlil qudri unsa wa zakar, Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima, wa akhilla atqiya ulama, nudha bil khairi wa nukfa kulla syar, Rabbana aslih lana kulla syu'un, wa aqirra birridha minkal uyun, waqdi anna Rabbana kulla duyun, qabla an tatiyana rusulul manun, waghfir istur anta akraman satar, wa salatullahi takshal mustafa, man ilal haqqi da'ana wal wafa, bi kitabin fihi linnasi shifa, wa alal alil kirami syurafa, wa ala sabil masabil burar, amraitu kaffan sabbahat bihal hasa, wa arwatil jisha bimain hamiri, ala ma'ashi wa ma'adi, wa ala dhurriyati wa batini wa ghayri, amraitu kaffan sabbahat bihal hasa, wa arwatil jisha bimain hamiri, ala ma'ashi wa ma'adi, wa ala dhurriyati wa batini wa ghayri, amraitu kaffan sabbahat bihal hasa, wa arwatil jisha
ماء همير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطيني وظاهري يسير الأمر علينا سرعة أمر علينا عظما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما يسير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر عظما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما يسير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسر برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا خلف أمرك وعصاك يا ربنا اقتربنا بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الهب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على النبي محمد والعفو منكم والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.